Mataram sudah ditabuh. Tentu sebentar lagi Senopati Mataram, ya, Senopati Majapahit Mataram akan keluar memasuki ring ya, pertempuran di tingkat elit politik yang akan membawa Nuswantara yang dulu meminta izin untuk mendukung Jokowi, namun dengan syarat satu periode. Jika itu baik maka akan lanjut. Bahkan datang lagi, kita beri syarat, kalau sampai yang kedua ini tidak sesuai, maka kita tidak akan jamin kelanggengannya. Salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas Joglo Sumarbari. Di konten saya kali ini, ya kebetulan malam ini malam Jumat Kliwon ya, Saya ingin sedikit bercerita tentang tadi siang bagaimana saya bekerja. Saat bekerja itu begitu kuat sinyal sebelah kanan badan saya. Saya mengenali ciri-ciri sinyal, mana sinyal yang baik dan mana sinyal yang tidak baik, yang selalu hadir ke dalam tubuh saya. Sesiang tadi saya sedikit cerita, begitu banyak kekuatan yang tidak baik. Saya katakan tidak baik karena bagi saya tidak membantu saya bekerja. Karena kalau boleh dikatakan pesan leluhur saya, kalau kekuatan itu membantu kamu atau kamu melakukan suatu kegiatan yang baik, itu kekuatan itu baik atau membantu bahkan mendukung, itu berarti kekuatan itu baik. Tetapi kalau di saat kamu melakukan sesuatu kebaikan tapi kekuatan itu tidak membantu bahkan mengganggu, itu berarti kekuatan buruk, kekuatan yang harus kamu hindari dan harus kamu tolak sejauh mungkin, ya kan? Kamu buang sejauh mungkin dari tubuhmu atau dari lingkaran aura kehidupan. Nah, ini pesan dari leluhur yang saya terima tentang pesan-pesan yang boleh dikatakan yang tersirat, ya, pesan-pesan gaib. Lalu apa konteksnya? Karena konteksnya malam Kamis, nah kemarin malam saya sempat boleh dikatakan berkomentar, bukan beradu, tapi kita berargumentasi, berdiskusi dengan salah satu pembaca kartu tarot, dimana apa yang dia baca selama ini dari banyak pembaca kartu tarot yang saya amati, yang ada di channel-channel yang sudah mungkin banyak orang ketahui. Dari bacaan-bacaan kartu tarot itu semuanya sudah memang boleh dikatakan sinyal-sinyal yang sudah dikirim. Ini berhubungan dengan erat kaitannya. Jadi kembali lagi saya jelaskan, ya, apa itu makna angka 7 yang kebetulan negeri ini akan merayakan hari ulang tahun NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77, yang dipimpin oleh Presiden yang ke-7, yang dulunya dikatakan didukung, dibantu oleh 7 leluhur dari 7 kerajaan. Ini yang akan saya singkap. Wallahu a'lam bishawab, tapi untuk kali ini saya akan beranikan diri karena di sekian banyak orang yang boleh dikatakan diizinkan untuk membaca kitab yang tersirat di balik tabir. Nah, itu. Dan kemarin malam Kamis itu sudah saya lakukan, membahas tentang kode yang ditangkap oleh salah seorang pembaca tarot
tentang angka 7. Ini kembali lagi akan ya komentar dalam diskusi kita dalam konten satu konten tidak usah saya sebutkan, itu membahas masalah angka 7. Kita kembali bahwa apa makna 7. Bagi saya di 77 itulah angka kembar. 77 adalah kembar saudara kembar. Ya kalau dikatakan realnya 77, 44 itu bolak-balik. Makanya di situ ya muqallibal qulub. Kalau bagi saya ya muqallibal qulub, agar kita tidak dibolak-balikkan oleh keadaan. Jadi kita menganut kepada ilmu pancar. Bagaimanapun keadaan kita tidak bisa dibolak-balikkan, diputar-putar, putar giling atau bagaimanapun, kita tetap ada ya muqallibal qulub, pancar sebagai pancarnya. Sedulur papat kalimat yang pancar. 7 turunan yang dulu meminta izin untuk mendukung Jokowi, namun dengan syarat satu periode, jika itu baik maka akan lanjut. Bahkan datang lagi kita beri syarat, kalau sampai yang kedua ini tidak sesuai maka kita tidak akan jamin kelanggengannya. Itu dialog saya, karena dari periode pertama sudah mungkin di tahun ketiga periode pertama, menurut pengamatan saya sudah jalannya sudah berbeda. Nah, ini yang menjadi sorotan saya, makanya semalam saya bahas 7 itu apa. 7 itu 7 leluhur yang menginginkan presiden ke-7, tapi dengan syarat. Ya, syarat itu tidak saya sebutkan. Syarat itu mengikuti. Nah, ini berhubungan dengan hukum ya, dengan hukum yang nanti kita bahas. Kemudian 7 turunan, 7 leluhur, 7 turunan. Nah, ini erat kaitannya. Dan kemudian 77 itu 7 sab langit, 7 sab bumi. Jadi ini boleh dikatakan langit dan bumi bersatu. Bersatunya langit dan bumi. Banyak orang mengatakan bahwa langit dan bumi bersatu, maka dikatakan beliau-beliau kiamat. Tetapi ada hal yang menarik di sini yang dulu pernah saya sampaikan mengenai disatukannya ya poros pancar langit dan bumi di simbol 77. Jadi setelah semalam saya memberikan uraian singkat ya, kemudian muncul angka 26 ya kan. 26 itu kalau dikatakan, kalau kita 26 itu diambil dari tarot bahasa gaib, berarti bahasa realnya 5 dan 9. 5 dan 9 dijumlah 14. 14 angka real, berarti di gaibnya adalah 0 dan 7, kembali ke 7. Kalau dijumlah 14 sama dengan 5 sama dengan 2. Itu bolak-balik. Makanya di situ ya muqallibal qulub. Kalau bagi saya ya muqallibal qulub, agar kita tidak dibolak-balikkan oleh keadaan. Jadi kita menganut kepada ilmu pancar. Bagaimanapun keadaan kita tidak bisa dibolak-balikkan, diputar-putar, putar giling atau bagaimanapun, kita tetap ada ya muqallibal qulub, pancar sebagai pancarnya. Sedulur papat kalimat yang pancar. Jadi siang tadi saya berusaha menolak ya kan, karena dari mulai semalam itu di sebelah barat bagian selatan ini saya berada, barat bagian selatan itu patut diwaspadai, karena ya petir ya geluduk itu besar sekali. Seharusnya turun hujan tadi siang, tapi kita kembali lagi saat saya bekerja seperti diganggu oleh kekuatan yang tidak baik. Makanya kita tolak, jangan dulu hujan, karena begitu banyak proyek infrastruktur yang belum jadi dan itu akan berakibat fatal pada keuangan negara. Seandainya hujan itu turun ya, maka semua proyek-proyek infrastruktur di musim kemarau akan hancur dan kerugian negara, kembali lagi kerugian rakyat. Nah, ini orang yang tidak paham. Kalau dikatakan pawang hujan, kalau cuma untuk event-event seperti kemarin Mandalika itu kecil, nilainya nggak ada triliunan. Tapi kalau proyek negara nilainya triliunan.
Jadi kalau dikatakan kita menguak tentang siapa beliau Satrio Beringin dan bagaimanapun, beliau selalu menolak yang nilainya tidak cuma 1 triliun atau 2 triliun, tapi ribuan, bahkan ya ratusan ribu triliun. Karena seperti ini aja, kalau seandainya walaupun gong sudah, Bende Mataram sudah ditabuh, seandainya ya kan, bisa kita menghindari hal-hal yang merugi atau kerugian yang besar, kita bisa menolaknya. Jadi kekuatan itu datang siang tadi mengganggu, karena kita berada di satu kekuatan dulu merupakan kawedanan. Di situ di kawedanan tentu kita melihat ya kan, zaman-zaman Belanda dulu bagaimana mereka selalu mengganggu kinerja kawedanan itu dibentuk, distrik kawedanan itu dibentuk oleh Belanda. Makanya kekuatan-kekuatan Belanda kita lihat, kita singkirkan langsung kita buat kepada, kita buang ya goib-goib itu langsung kepada Sang Maha Cahaya, kita buang langsung kembali kepada cahaya, kita kembalikan kepada cahaya, yaitu kepada Allah, supaya mereka tidak mengganggu kinerja putra-putri negeri kita dalam membangun kembali Nuswantara yang kemari Pahlo Jinawi yang moto. Makanya kekuatan-kekuatan Belanda yang dulu masih menggembara dan tidak pulang-pulang, kita pulangkan. Ataupun kekuatan pengkhianat-pengkhianat, kalau dikatakan kemarin di salah satu konten pembaca Taurat, kekuatan iblis gitu. Kekuatan iblis, jangan kita sebut iblis, karena iblis itu baik hati, karena yang taat kepada Allah. Iblis ada termasuk makhluk yang paling taat ya kan gitu loh. Nah ini banyak ceritanya, tapi yang jelas kita berusaha menolak kekuatan-kekuatan itu, karena jika kekuatan itu tidak membantu kita bekerja untuk menata, berarti kekuatan itu ingin merusak, karena kita berhubungan dengan nata negara, noto negoro. Jadi panjang ini ceritanya, tapi yang jelas sinyal itu sudah saya terima tadi siang. Saya rasakan kita bekerja seperti dihinggapi kekuatan besar, atau kita mau dicopot. Wah nasihat. Nah makanya sampai detik ini pun di bulan Suro ini juga tadi petir itu besar sekali di arah barat bagian utara, kita bisa ditunjuk. Saya kasih arah titik koordinat, kalau nggak usah ke titik koordinat, tapi tepatnya di wilayah Pulau Jawa Utara bagian Pulau Jawa Barat bagian utara selatan. Itu hati-hati saja itu, karena ini berhubungan dengan pusat kekuasaan. Makanya kita melihat kasus-kasus di elit, bahkan di tingkat tinggi itu sudah mulai bermunculan. Nanti kita lihat saja. Jadi makanya apa yang berhubungan dengan kondisi negeri ini, kita masih bisa selalu mencoba menjaga, seperti kekuatan sang penjaga, seperti kekuatan para keturunan sang Kalijaga ya, sang penjaga. Kalijaga hanya menjaga kali ya kan, jadi Kalijaga hanya menjaga kali. Ini bedanya. Kalau kekuatan sang maha penjaga, kekuatan sang penjaga tidak hanya menjaga kali, yang menjaga gunung, menjaga tanah, menjaga udara, menjaga yang lain-lainnya, itu kekuatan sang maha penjaga. Jadi kalau cuma kekuatan, maaf ya, saya tidak merendahkan ya leluhur saya juga. Kalau kekuatan sang Jogo Kali itu hanya menjaga kali saja. Bagaimana sang Jogo Kali bisa menjaga negara, bisa menjaga gunung, bisa menjaga laut, bisa menjaga tumbuh-tumbuhan, bisa menjaga wallahu a'lam bishawab. Tapi saya tidak merendahkan. Sekali lagi, cuma di sini kalau cuma sang jaga kali itu kecil. Tapi kalau sang jaga kemungkinan, Jogo Munawi menjaga kemungkinan, itu adalah kekuatan dari sang maha penjaga, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ini adalah sinyal, pesan yang saya terima dan saya sampaikan, bahwa gong Bende Mataram sudah ditabuh. Tentu sebentar lagi Senopati Mataram ya, Senopati Majapahit Mataram akan keluar, memasuki ring ya, pertempuran di tingkat elit politik yang akan membawa Nuswantara kemari Pahlo Jinawi.
Selamat datang para senopati Mataram pilihan yang akan berlaga. Karena sinyal sudah dikirim, sinyal sudah diterima, bende Mataram sudah ditabuh, gong sudah ditabuh. Salam Sri Rahayu Nuswantara. Salam segitiga emas Joglo Sumargo.